Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmaya Fitri Ramadhani dari Prodi D4 Kebidanan, Fakultas Kesehatan Universitas Tuanku Tambu Said. Baiklah, kali ini saya akan menerangkan materi tentang fisika kesehatan mengenai bioradiasi atau spektroskopi. Sebelum itu, apa sih itu spektroskopi? Spektroskopi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara cahaya dan materi. Cahaya atau radiasi elektromagnetik memiliki sifat dualisme seperti gelombang dan partikel. Cahaya atau radiasi merupakan suatu emisi atau pancaran dan perambatan energi melalui materi atau ruangan berbentuk seperti gelombang elektromagnetik atau partikel. Berdasarkan sifatnya, radiasi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, radiasi pegion. Yang kedua, radiasi non-pegion. Radiasi pegion yang termasuk ke dalam radiasi pegion, yang pertama, gelombang elektromagnetik. Yang kedua, partikel bermuatan listrik. Dan yang ketiga, partikel yang tidak bermuatan listrik. Sedangkan yang termasuk ke dalam radiasi non-pegion, yang pertama, sinar ultraviolet, yang kedua, sinar tampak, yang ketiga, sinar inframerah, dan yang keempat, gelombang mikro. Kemudian, penggunaan radiasi dalam dunia kesehatan terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, untuk tujuan diagnostik, yang kedua, untuk tujuan terapi, yang ketiga, untuk tujuan kedokteran nuklir. Yang pertama, untuk tujuan diagnostik digunakan dalam metode radiodiagnostik, yang mana radiodiagnostik ini merupakan suatu cabang ilmu yang memanfaatkan sinar X untuk membantu diagnosis yang dihasilkan dalam bentuk foto yang didokumentasikan. Macam-macam dari pencitraan diagnostik ini. Yang pertama, pesawat sinar X konvensional merupakan teknologi pencitraan medis pertama yang diperkenalkan oleh fisikawan Wilhelm Röntgen pada tanggal 8 November 1895. Yang kedua, fluoroskopi merupakan sebuah metode pemeriksaan sinar X yang dihasilkan dalam bentuk gambar yang menyerupai video. Metode ini dapat memantau kondisi organ secara langsung atau real time. Tujuan dari pemeriksaan fluoroskopi ini yaitu untuk memberikan informasi yang tidak bisa didapatkan dari pemeriksaan lainnya. Biasanya pemeriksaan fluoroskopi ini membutuhkan waktu selama 45 menit hingga 1 jam tergantung dari bagian tubuh yang akan diperiksa. Kemudian yang ketiga, mamografi merupakan metode pemeriksaan payudara yang menggunakan sinar X yang berdosis rendah. Mamografi ini digunakan untuk memeriksa apakah ada benjolan di payudara atau perubahan pada kulit, punting atau bentuk pada payudara itu sendiri. Metode dari pemeriksaan mamografi ini yaitu Anda akan diminta untuk berdiri atau duduk di depan alat atau mesin sinar X yang telah didesain khusus. Payudara Anda akan ditempelkan pada layar pemindai ronsen. Kemudian kemudian sebuah kompresor yang terdiri dari dua piring plastik akan menekan payudara Anda ke bawah. Biasanya, metode pemeriksaan ini membutuhkan waktu lebih kurang 30 menit. Selanjutnya, yang keempat, computerized tomography atau CT merupakan modalitas pencitraan medis pertama yang menggunakan komputer. Yang kelima, magnetic resonance imaging atau MRI. MRI ini menggunakan medan magnet 10.000 hingga 60.000 lebih kuat dari medan magnet bumi. MRI menggunakan sifat fisis Nuclear Magnetic Resonance
proton, seperti atom hidrogen yang banyak mendominasi pada tubuh manusia. Kemudian yang keenam, ultrason. Ultrason atau gelombang suara digunakan dalam metode USG dengan menggunakan frekuensi di atas 20.000 Hz. Penggunaan radiasi dalam dunia kesehatan yang kedua yaitu radioterapi, digunakan untuk tujuan terapi. Radioterapi memiliki beberapa macam. Yang pertama, radiasi eksterna atau teleterapi. Yang kedua, brachyterapi. Yang ketiga, radiasi yang menggunakan radiofarmaka. Yang pertama, radiasi eksterna atau teleterapi merupakan radiasi yang menggunakan sumber radiasi yang terletak pada jarak tertentu di luar target radiasi. Yang kedua, brachyterapi, yaitu radiasi yang dilakukan dengan mendekatkan sumber radiasi ke dalam target radiasi. Ada beberapa teknik dari brachyterapi ini. Yang pertama, implantasi, yaitu penanaman sumber radiasi ke dalam tumor. Yang kedua, intrakapiter, yaitu penempatan sumber radiasi ke dalam kavitas tubuh. Yang ketiga, kontak, yaitu menempelkan sumber radiasi pada daerah yang akan diradiasi. Kemudian yang ketiga, radiasi yang menggunakan radiofarmaka merupakan radiasi yang dipancarkan yang terikat dengan radiofarmaka yang dimasukkan ke dalam tubuh. Penggunaan radiasi dalam dunia kesehatan yang ketiga adalah kedokteran nuklir, merupakan kegiatan kedokteran yang menggunakan sumber radiasi pada sumber terbuka yang tujuannya untuk diagnosa, terapi, atau untuk tujuan penelitian medik. Dengan adanya kedokteran nuklir, diharapkan pemeriksa dapat melakukan dengan cara in vitro atau dalam sel tubuh manusia yang dilakukan di rumah sakit, dan dengan cara in vivo atau dalam gelas percobaan yang dilakukan di laboratorium. Dalam studi in vivo, radioisotop akan direaksikan dengan bahan biologik seperti darah, urin, atau cairan lainnya yang diambil dari tubuh pasien. Sedangkan dalam studi in vitro, radioisotop akan dimasukkan ke dalam tubuh pasien berupa radiofarmaka secara inhalasi melalui saluran pernapasan, melalui mulut maupun injeksi. Setelah masuk ke dalam tubuh, radiofarmaka akan menuju ke target organ. Karena senyawa tersebut dapat mendeteksi radiasi gamma, maka digunakan pemantau radiasi. Pemantau radiasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini berupa kamera gamma yang dapat mendeteksi radiasi gamma pada bagian tubuh pasien yang sedang diperiksa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.